Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar di masa pandemi ini. Anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca suratul Fatihah dan doa belajar bersama-sama. Ila hadiniyah sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Untuk selanjutnya, marilah anak-anak kita simak tayangan video materi pembelajaran daring hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang bab saling menasihati dalam Islam. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu tentang khutbah tabligh dan dakwah. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian khutbah tabligh dan dakwah, menjelaskan dalil yang menerangkan tentang khutbah tabligh dan dakwah, membedakan antara khutbah tabligh dan dakwah, menjelaskan ketentuan syariat dalam pelaksanaan khutbah tabligh dan dakwah, mempraktikkan khutbah tabligh dan dakwah, dan membiasakan khutbah tabligh dan dakwah dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Untuk selanjutnya, marilah kita pahami bersama tentang pengertian khutbah tabligh dan dakwah. Khutbah, pengertian khutbah yaitu kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Khutbah biasanya diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, dan doa. Kemudian tabligh. Pengertian tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang Islam ataupun lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat yang datang di majelisnya untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat yang tidak hadir. Kemudian tentang dakwah. Pengertian dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan atau perbuatan. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial nyata itu juga termasuk kegiatan dakwah. Misalnya, santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Berikut dalil tentang khutbah tabligh dan dakwah dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh ataupun berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Marilah kita pahami bersama tentang ketentuan khutbah. Syarat khutib. Yang pertama, Islam, kedua, balik, ketiga, berakal sehat, keempat, mengetahui ilmu agama. Syarat dua khutbah. Yang pertama, khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Kedua, khotib duduk di antara dua khutbah. Ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Dan yang keempat, tertib. Rukun khutbah. Yang pertama, membaca hamdalah. Kedua, membaca syahadatain. Ketiga, membaca sholawat. Keempat, berwasiat taqwa.
kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Keenam, berdoa pada khutbah yang kedua. Sunnah khutbah. Yang pertama, khatib berdiri ketika khutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Keempat, khatib menghadap jamaah ketika khutbah. Kelima, menertibkan rukun khutbah. Dan yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Selanjutnya tentang ketentuan tabligh. Syarat mubaligh. Yang pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal, dan keempat mendalami ajaran Islam. Etika menyampaikan tabligh. Yang pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. Dan yang keenam, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Ketentuan dakwah. Syarat dai. Yang pertama yaitu Islam, kedua baligh, ketiga berakal, dan keempat mendalami ajaran Islam. Kemudian etika dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah dilakukan dengan mau'idatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif tanpa kekerasan dan edukatif memberikan pengajaran. Yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik yang biasa disebut dengan uswatun hasanah. Yang keempat, dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Untuk selanjutnya, kita pahami bersama tentang penerapan perilaku mulia. Beberapa perilaku mulia yang mencerminkan nilai-nilai pelaksanaan dari khutbah tabligh dan dakwah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketika melaksanakan sholat Jumat, hendaklah mengamati dan menyimak khutbah yang disampaikan khatib. Yang kedua, ketika melihat kemungkaran di sekitar, harusnya mencegahnya. Ketiga, kita harus mencontoh ketika melihat sesuatu yang baik. Keempat, melibatkan diri secara aktif pada kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan yang kelima, memprakarsai kegiatan dakwah Islam di sekolah, remaja masjid, karang taruna, dakwah kampus, dan lain sebagainya. Demikianlah materi yang disampaikan pada hari ini. Dan untuk penugasan dapat diakses melalui e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran daring hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Anak-anak, jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dan meningkatkan amal ibadah di rumah masing-masing. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.